Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini, tema khutbah saya adalah mempersiapkan diri untuk mudik ke negeri yang abadi. Kaum muslimin rahimakumullah, dari manapun kita berasal, sesungguhnya kita semua memiliki kampung halaman yang sama dan akan mudik ke kampung halaman tersebut. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Agar saat mudik nanti di kampung halaman kita merasa berbahagia, tidak menyesali dan tidak hidup sengsara, maka kita harus melakukan persiapan. Dan waktu kita mudik itu sudah sangat dekat. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min dzikrim min rabbihim muhdas illa istama'uhu wa hum yal'abun. Telah semakin dekat kepada manusia waktu perhitungan amal mereka. Kita didatangi, dijemput oleh hari kiamat. Dia akan mendatangi kita dan pasti sampai kepada kita. Karena kepastian ini, maka seolah-olah kita harus menganggapnya sudah tiba pada saat ini, bahwa sejak saat ini kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa kiamat yang memang diterangkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau diutus pun, ketika beliau hidup dikatakan sudah di akhir zaman. Karena secara sains dijelaskan bahwa umur bumi dan alam semesta ini sudah sangat tua dan kemunculan umat manusia adalah di penghujung. Hanya sekejap di antara umur bumi yang sangat lama tersebut. Atau dalam pengertian masing-masing dari kita akan bertemu dengan ajal dan kematiannya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, sehingga orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang sangat beruntung. Ketahuilah, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mayoritas manusia menyikapi datangnya hari kiamat atau waktunya dia mudik ke kampung halamannya yang abadi itu dengan keadaan ghaflatim mu'ridun, dalam keadaan lengah atau lalai dan berpaling darinya. Pada ayat berikutnya, ayat kedua, illastama'uhu wa hum yal'abun. Kalau mereka diingatkan oleh para nabi, oleh para juru tabligh bahwa kiamat itu sudah dekat, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Manusia, yaitu kita semua, bisa lengah dari berbagai hal. Akan tetapi kelengahan yang paling berbahaya adalah kelengahan dari kedahsyatan hari kiamat, dikarenakan kita menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, senang bermain-main seperti halnya anak kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari yang pasti itu. Di antaranya dalam sabdanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan ma la ya'ni, hal-hal yang tidak penting baginya, hal-hal yang bukan urusannya. Atau boleh jadi diartikan meninggalkan hal-hal yang penting dan merupakan urusan kita, tapi dalam kadar yang berlebih-lebihan. Makan, minum itu adalah urusan kita, akan tetapi jika dilakukan berlebih-lebihan, maka itu akan melalaikan. Ali Jum'ah, seorang yang pernah menjadi mufti Mesir, menerangkan bahwa minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam rangka meninggalkan yang bukan urusan kita. Yang pertama adalah qillatul ta'am, sedikit makan. Yang kedua qillatul kalam, sedikit berbicara. Yang ketiga qillatul manam, sedikit tidur. Dan yang keempat qillatul anam, sedikit bersosialisasi dengan orang-orang yang lain. Tentang qillatul ta'am, sedikit makan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa selain puasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan berpuasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa, dan seterusnya. Dalam salah satu sabdanya, jika kita makan pun makanlah ala kadarnya saja. Beliau bersabda, hasbu bni Adam lukaimat yukminu solbah. Beberapa suap saja itu sudah cukup bagi anak Adam untuk menopang hidupnya. Tapi kita senang makan banyak, atau kalau kita tidak makan banyak, maka kita banyak berpikir dan mencurahkan energi untuk mencari tempat makan yang memberikan suasana yang nyaman. Itu semua termasuk yang memalingkan diri kita dari pulang ke negeri yang abadi. Kemudian yang kedua, qillatul kalam, sedikit berbicara. Di dalam salah satu sabda Nabi Muhammad, beliau menerangkan bahwa salah satu tanda kita beriman kepada hari akhir adalah kita yang pertama memuliakan tamu, dan yang kedua kita berusaha untuk berbicara yang baik-baik saja. Atau kalau kita tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka kita harus memilih diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diamlah. Kemudian yang ketiga, qillatul manam,
kita diperintahkan untuk menyedikitkan tidur di malam hari dan mengisinya dengan sholat tahajud, dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah qillatul anam, sedikit bersosialisasi. Kita harus mencari teman yang mengingatkan kita kepada hari akhirat. Sementara sekarang kebanyakan teman atau bahkan media sosial mendistraksi kita, memalingkan kita dari hal-hal yang penting dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang terus menyadari bahwa waktu mudik kita, waktu kembali kita ke negeri yang abadi, negeri tempat kita memperoleh kebahagiaan yang tidak akan habis, itu sudah sangat dekat, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dengan amal-amal perbuatan yang menjadi bekal kebahagiaan kita di sana. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.